Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di Indonesia. Ikan nila juga menarik banyak perhatian para petani budidaya ikan air tawar untuk ditekuni sebagai peluang usaha. Sebab usaha satu ini, jika dijalankan dengan benar, maka akan menghasilkan untung yang besar. Mungkin banyak ya di antara sahabat yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara ternak budidaya ikan nila ini? Terutama bagi kalian yang memulainya dari nol. Penasaran sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara ternak budidaya ikan nila dari nol sampai panen versi dari Suksespedia. Persiapan lahan atau kolam. Cara budidaya ikan nila dapat dilakukan di berbagai tempat dan sistem proses budidaya yang berbeda. Baik itu di kolam air tenang, kolam air deras, dan juga menggunakan jaring apung ataupun keramba. Misalkan saja nih, sahabat memilih kolam air tenang. Disebut kolam air tenang karena debit air di kolam ini relatif kecil. Pergantian air pun relatif lama. Kolam ini biasanya dibatasi oleh pemantang yang terbuat dari tanah ataupun semen dan dengan dasar kolam tanah ataupun semen juga. Peruntukan kolam ini dapat digunakan dalam bermacam-macam proses. Untuk indukan, untuk proses pemijahan biasanya memiliki luas 20-30 meter persegi. Sedangkan kolam untuk pendederan atau pembesaran lebih luas lagi, yaitu sekitar 100-500 meter persegi, bahkan ada yang berukuran sampai 2000 meter persegi. Dibuat dua pintu air masuk, yaitu inlet dan juga outlet. Pada dasar kolam dibuat juga satu cerukan di dekat outlet, untuk tempat ikan terkumpul nantinya pada waktu panen. Sahabat, dasar kolam dibuat dengan kedalaman 1 meter di sekitar inlet, dan menurun sekitar 1,2 meter di sekitar outletnya. Sebelum wadah digunakan, dasar kolam harus diolah terlebih dahulu agar derajat keasaman sesuai. Tidak ada racun dan menumbuhkan plankton sebagai pakan alami nila nantinya. Dapat dikatakan sistem perwadahan ini sistem tradisional karena debit airnya relatif kecil sehingga kepadatan benih pada waktu awal pemeliharaan tidak dapat maksimal. Pengelolaan dasar kolam salah satu tujuannya adalah agar tumbuhnya pakan alami berupa plankton ataupun lumut sebagai pakan tambahan. Sebelum video ini berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Pemilihan benih. Pertama sahabat, putuskan terlebih dahulu jenis ikan nila apa yang akan kalian budidayakan. Yang paling banyak dibudidayakan petani adalah ikan nila merah karena banyak disukai oleh konsumen. Disarankan nih, kamu memijah atau membeli benih yang jantan saja. Kenapa begitu? Karena ikan nila sangat liar saat kawin, jadi energinya akan habis hanya untuk kawin saja. Selain itu, ikan nila saat akan membuat anak juga kurus-kurus dan lambat tumbuh. Beberapa praktisi juga mengatakan ikan nila jantan tumbuh 40% lebih cepat. Lalu bagaimanakah ciri bibit ikan nila yang baik? Berikut ini ciri-cirinya. Ukurannya seragam. Kalau ada nila yang ukurannya lebih besar dari ikan nila lain, maka kamu akan susah untuk menentukan jumlah pakannya. Misal diberi sedikit pakan, maka bagian pakan ikan nila kecil akan dilahap ikan nila besar. Misal diberi banyak, maka pakan ikan akan sisa dan membusuk. Warna kulit cerah, berlendir dan matanya juga cerah sehat. Gerakannya lincah dan tidak lesu, tidak cacat. Perhatikan fisik ikan nila, pastikan tidak ada bekas luka ataupun jamur. Respon yang semangat saat diberi pakan.
Penebaran benih ikan nila. Kolam yang sudah kita isi tadi silakan diisi dengan benih ikan nila ya. Petani umumnya menebar benih dengan kepadatan sekitar 30 ekor per meter persegi. Hanya saja, sebuah penelitian di Institusi Penelitian Air Tawar di Depok meneliti bahwa yang paling optimal adalah 100 ekor per meter perseginya. Jika punya lebih dari satu kolam, cobalah juga yang 100 ekor per meter persegi. Kalau betul berhasil, untungmu akan double loh. Hemat ruang dan panen pun berlipat. Perubahan suhu air mendadak biasanya menyebabkan ikan nila menjadi stres. Waktu yang baik untuk menebar benih nila adalah pagi dan sore agar tidak stres ya. Sahabat, cara memasukkan benih yang benar adalah masukkan benih beserta wadahnya ke dalam kolam selama setengah jam. Ini untuk adaptasi agar mengurangi jumlah benih mati. Setelah itu miringkan wadah tadi agar ikan nila keluar sendiri dari wadahnya. Pembesaran dan pemeliharaan ikan nila. Kunci sukses dari budidaya ikan nila ini adalah ketekunan pembudidaya dalam 3 hal berikut: perawatan air, pemberian pakan, dan penanganan terhadap hama dan penyakit. Kita mulai dari perawatan air ya. Lihatlah dulu airnya saat akan memberi pakan. Jika dirasa ada bau tak sedap, silakan ganti air tersebut. Caranya, buang air melalui lubang yang kita buat di pojokan kolam. Sisakan sepertiganya saja. Pastikan lubang ada saringannya sehingga ikan nila tidak lari. Setelah itu, isi kolam tadi sampai ukurannya seperti semula. Dalam melakukan budidaya ikan nila ini, air menjadi hal yang sangat penting ya untuk kelangsungan hidup ikan tersebut. Guna mengoptimalkan air, sahabat, perlu diketahui kandungan isi air, seperti kadar oksigen dan pH air. Bisa juga dilakukan pemantauan kadar CO2, NH3, dan H2S bila memungkinkan. Jika kandungan oksigen di dalam kolam menurun, maka sirkulasi air lebih dikencangkan lagi. Jika kolam sudah kotor dan ditandai dengan bau yang tak sedap, maka segeralah melakukan pembersihan kolam dengan cara mengganti airnya. Teknisnya, mula-mula dibuang terlebih dahulu 2/3 air kotor dari kolam tersebut. Kemudian dipenuhkan kembali dengan air yang bersih, agar kolam kembali sehat dari hama penyakit. Jika kolam ikanmu dirasa kotor atau ada daun yang jatuh atau kotoran lain, segeralah ambil agar kolammu tetap bersih. Pakan. Pakan, sahabat, adalah biaya yang paling besar dalam budidaya ikan nila. Ya, meskipun kita sudah menyiapkan plankton dan kawan-kawannya di awal pembuatan kolam, kamu tetap membutuhkan pelet dengan kadar protein 20-30%. Pakan ikan nila adalah 3% dari bobotnya. Jika bobot ikan nila 100 gram, maka berarti 3 gram pelet. Frekuensi pemberian pakan pun adalah 3-5 kali. Jika untuk ikan dederan, yaitu 2-3 kali pemberian. Sementara itu untuk pemberian pakan bagi larva adalah 2-3% dari berat biomasanya. Sedangkan untuk ikan dewasa juga 2-3% saja. Sahabat, ikan nila akan mengkonsumsi pakan dalam kondisi lapar maksimal. Hal ini diketahui dengan cara memperhatikan laju pengosongan perut. Tapi pada umumnya ikan nila mengalami pengosongan perut 6 jam setelah pemberian pakan. Sudah paham sekarang? Masa panen ikan nila.
Umur berapa sih ikan nila bisa dipanen? Waktu panen bervariasi antara 2-7 bulan, yang umum sekitar 4 bulan, tergantung lokasi dan ketentuan pengusaha. Ada juga yang 2 bulan, caranya beli benih yang sudah besar dan beri pakan nila yang banyak. Sebenarnya bukan waktu yang menjadi patokan panen, tetapi berat ikan. Itulah pentingnya pengukuran bobot beberapa ikan nila secara acak setiap 2 minggu sekali sahabat, agar kita tahu bobot ikan dan kebutuhan pakannya. Ada yang memanen saat berat ikan 300 gram, ada yang menunggu sampai sekitar 500 gram. Ini tergantung kebutuhan dan cara pembudidaya menjual ikan tersebut ya. Nah, mudah bukan sahabat? Bagaimana? Tertarik mencobanya juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.